Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal afadil, para jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimakumullah. Mugi-mugi mawon kelawan panjenengan dipun catet kaliyan Allah dados amal ingkang nambahi kesahenan, amal ingkang nekeraken dumateng kita sedaya anggenipun menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mugi kumpul sareng benjang dinten akhirat wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrimin niyahati. Bab nerangaken harame jerit-jerit alal mayyiti ing atase wong sing meninggal dunia, wa du'ai lan undang-undang bidakwal jahiliyati kaya dene undang-undange wong jahiliyah. Ajma'at sepakat ujmi'at disepakati apa al amatu. Ajma'at sepakat apa hadis al ummata ing umat ala tahrimin niyahati ing atase haramin bengok-bengok jelit-jelit ala mayyiti ing atase mayit. Wa du'a ilan dunga-dunga undang-undang ngomong-ngomong bidakwal jahiliyati kelawan undang-undange kaya wong jahiliyah. Wa du'a ilan dunga
bil waili kelawan kerusakan, wasuburi indal musibah, tegese dikon jaluk-jaluk donga-donga berharap kerusakan atau mendapatkan musibah. Rawuh ingkang sang kula mulyakaken, di dalam bab ini menerangkan tentang haramnya seseorang ketika ditinggal mati oleh keluarganya atau orang yang dicintainya, yakni dia keluh kesah dengan menyampaikan kalimat-kalimat yang keras, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang keras, jerit-jerit, bengok-bengok, dan dia meminta mendapatkan kerusakan atau mendapatkan kehancuran. Maka kebiasaan ini disamakan dengan permohonan orang-orang jahiliyah atau orang-orang di zaman jahiliyah. Kadang Pak, kita itu terlalu cinta dengan keluarga kita, cinta terhadap pasangan hidup kita, sehingga kita tidak sanggup untuk berpisah dengannya. Loh, cinta ini boleh-boleh saja, sayang ini boleh-boleh saja kepada orang-orang terdekat kita, tetapi perlu diingat, namanya hidup itu pasti ada perpisahan, ada kehidupan, ada kematian, ada pertemuan, ada perpisahan. Allah menciptakan di dunia ini dua karakteristik yang tidak bisa dihilangkan. Dua karakteristik ini selalu berbalik 180 derajat, berlawanan. Ini di dalam kehidupan manusia, di alam semesta, pasti dua karakter ini muncul. Dua hal yang diciptakan oleh Allah saling berlawanan. Ini bukan berarti saling bermusuhan, tetapi justru ketika saling berlawanan ini akan terlihat fungsi-fungsi kehidupan, manfaat-manfaat kehidupan, akan muncul keistimewaan-keistimewaan dalam kehidupan atau keseimbangan dalam kehidupan. Allah menciptakan kehidupan dan juga kematian. Allah menciptakan atas dan juga bawah, menciptakan langit dan bumi. Langit ini diciptakan posisinya berada di atas, menurunkan air hujan, kemudian bumi ini sebagai wadah. Dengan air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, kemudian bumi ini mampu menghamil atau mengandung, akhirnya muncullah beberapa pohon-pohonan, rumput-rumputan dan lain sebagainya. Loh, ini memang seperti itu teori kehidupan. Makanya pesan Kanjeng Nabi, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun bi. Senengono, cintailah terhadap siapapun yang engkau cintai, sakarep sampean, tetapi mengertilah sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Betul begitu. Isma syi'ta fa innaka maitun, hiduplah sesuka kamu, sesungguhnya engkau akan mati. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun bi. Dan cintailah sesukamu, tetapi sesungguhnya engkau akan berpisah. Dalam bagaimana? Memang agama itu sebagai kontrol, agama itu sebagai nasihat, ad-dinu an-nasikah terhadap perbuatan manusia. Agama ini sebagai pengendali. Memang Allah sudah tahu, Nabi sudah tahu nafsu manusia itu seberapa. Kepinginannya menungso niku sapiro, boten saged dirit, sulit untuk dikendalikan. Keinginan manusia senantiasa bertambah tinggi terus menerus. Agama Islam datang untuk memberikan panduan kehidupan, petunjuk kehidupan dan seterusnya. Dan berikilah kejadian orang-orang jahiliyah
ketika ditinggal mati oleh keluarganya, mereka jerit-jerit, menjerit sekeras-kerasnya. Ternyata jeritan-jeritan ini sebagai bentuk protes. Protes dia tidak menerima ketentuan atau kematian yang diberikan oleh Tuhannya. Orang jahiliyah tidak bisa menerima perpisahan dengan orang terkasih, sehingga dia tidak merelakan bengok-bengok, jerit-jerit, bahkan sampai napuk-napuk pipi, bahkan sampai dia itu mengucapkan, memohon, wahai Tuhan, setelah kematian orang yang mencinta ini, hidup ini tiada artinya, cabutlah aku atau datangkan musibah kepadaku dan keluargaku agar habis seluruh yang aku miliki. Ternyata Pak, permohonan-permohonan semacam ini spontan keluar dari mulut orang-orang yang merasa ditinggalkan. Karena apa? Dia merasa hidupnya sudah tidak ada artinya. Gusti pun boten arti ini, Gusti urip kula ngeten niki ditinggal bojo kula ngeten niki sampai ngucap kaya boten, malaikat niku liwat, malaikat amin, malaikat Israel bisa liwat cabut bersama ya buyar niku mangke. Padahal niku kita juga tidak siap, atau orang yang sedang merasakan kesedihan belum siap mendapatkan kematian. Itu hanya sebuah ungkapan kekesalan saja. Kadang seorang ibu dia melahirkan, ternyata anaknya meninggal dunia, perutnya dipukuli jauh watemu bengong. Anak meninggal dunia di waktu masih baru keluar dari kandungan. Dia jerit-jerit, Gusti, daripada anak kula sing mati, mending kula mawon sing mati. Pun boten apa-apa, kula pun blenger urip. Kula sangang wulan gembol anak tenan kandungan ini berat. Sementara ketika keluar, engkau matikan ya Allah, matikan saja juga aku. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sama seperti dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman waktu itu. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, laisa ora ana iku minna saking kita apa man sapa man wong lakoma kang napuk-napuk gepuk-gepuk sapa man al-hududa ing pira-pira pipi wasaqalan nyuwek-nyuwek sapa man al-huba ing pira-pira baju kurung, baju gamis, wada'alan undang-undang, nyeluk-nyeluk, memohon-memohon sapa man bidakwal jahiliyati kelawan dakwae utawa undang-undang ucapane wong-wong jahiliyah. Wa fi riwayatin li muslimin au da'a au syaqqa bi aw. Para bapak, para ibu rahimakumullah, sangat tegas sekali Rasulullah memberikan informasi, memberikan ilmu, memberikan hadis bahwasanya orang yang kekesalannya itu sampai menjadi-jadi ketika ditinggal wafat orang yang tercinta, dia itu sampai menjerit-jerit, sampai memukul-mukul, melakukan tindakan kerusakan, melakukan tindakan yang mencederai baik diri sendiri maupun kepada orang lain, maka itu bukan termasuk golongan-golongan Kanjeng Nabi. Mungkin makna tafsirnya adalah laisa minna itu bukan termasuk rombongan Kanjeng Nabi atau bukan termasuk umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi malu. Kanjeng Nabi merasa malu kalau memiliki umat itu mempunyai perilaku perbuatan yang sama seperti orang-orang jahiliyah. Enten pertanyaan enten, loh, nopo Kanjeng Nabi itu tidak pernah menangis ketika Kanjeng Nabi ditinggal wafat oleh istrinya Sayyidatina Khadijah, Abu Thalib maupun putra-putra Kanjeng Nabi.
putranya Kanjeng Nabi niku kata enten sing asmane Qasim, enten sing asmane menika Ibrahim, dan beberapa niki meninggal dunia ketika kecil. Apakah Kanjeng Nabi tidak menangis ketika mendapatkan musibah semacam ini? Ternyata Kanjeng Nabi juga pernah menangis, Pak. Cuma menangisnya tidak berlebihan. Menangis di sini sifatnya adalah insaniyah, bangsa menungso atau sama seperti manusia umumnya. Namanya manusia menangis itu pantas, Pak. Ditinggal meninggal dunia menangis, rasa sakit menangis, kemudian awal kabeh kepegel kesumpek nangis. Niki manusia justru sudah ditinggal mati sing garwane atau orang yang dicintai malah yang niki pertanyaan. Berarti dia gak pada cinta, gak pada sayang. Lalu mereka dikuatkan di dalam sebuah hadis, yakni wa ammal buka'a 'alal mayyiti min ghairi nadbin wa la niyahatin. Ini ada penjelasan, adapun menangis atas kematian seseorang dengan tanpa memukul-mukul dan juga tanpa menjerit-menjerit, falaisa biharamin, maka itu bukan termasuk hukum haram, maka hukumnya tidak haram. Qad rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim. Dasarnya adalah di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah saat menikah Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ada nyambangi sapa Kanjeng Nabi Sa'd bin Ubadah ing Sa'd bin Ubadah wa ma'ahu sartane Kanjeng Nabi Abdurrahman utawi Abdurrahman ibni Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas dan juga Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud. Fabaka mongko nangis sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menangis falamma ra'a mongko nalikane mirsani sapa al-qaum buka Rasulullah ing nangis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakau mongko padha nangis para sahabat. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ala tasma'una, ana ta ora padha krungu sapa sira kabeh, innallaha saktemene Gusti Allah iku la yu'adzibu, ora nyiksa sapa Allah bidamil aini, sebab luh meripat utawa sebab tangisan, wala yuzinu lan ora nyiksa, wala bigusnil qalbi lan ora nyiksa sebab susah hati, walakin yu'adzibu tetapi nyiksa sapa Allah bihadza kelawan iki lisan au yarham utawa jelas au birahmin utawa kelawan jelasi Allah, au yarham utawa melasi sapa Allah, wa asyara dan isyarat sapa Kanjeng Nabi ila lisanihi maring lisane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gini lah, ini ada satu keterangan atau penjelasan bahwasanya menangis yang tidak sampai menjerit-jerit, menangis yang tidak sampai memukul-mukul atau menciderai anggota tubuh baik dirinya maupun orang lain, falaisa biharamin. Di dalam kitab Al-Adhkar menurut Imam An-Nawawi ini tidak termasuk hukum haram. Apakah ada dasar hadisnya? Ada hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
ini pernah berkunjung kepada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Kanjeng Nabi didampingi oleh Abdurrahman bin Auf. Kanjeng Nabi didampingi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Ketika Kanjeng Nabi nyambangi seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah yang saat itu sakit, ternyata beliau menangis, meneteskan air mata. Kemudian ketika Kanjeng Nabi menangis, dilihat oleh para sahabat waktu itu. Akhirnya apa? Para sahabat waktu itu Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdullah bin Mas'ud niki derek menangis. Doa Kanjeng Nabi nangis, melok nangis bisa. Mungkin sahabat di waktu itu sebelumnya itu ngemepak. Mungkin kula belum melihat penjelasan secara luas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah ini meninggal dunia atau sakaratul maut atau meninggal dunia. Karena ini kajiannya adalah kajian menangis terhadap mayit. Saya yakin Kanjeng Nabi melihat Sa'ad bin Ubadah ini dalam keadaan meninggal dunia. Lalu ketika meninggal dunia, Kanjeng Nabi secara spontan manusiawi beliau menangis dan diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya Kanjeng Nabi matur melihat para sahabat yang lainnya itu sama-sama menangis sama seperti Kanjeng Nabi. Beliau matur, ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bi dam'il 'aini wala bi husnil qalbi walakin yu'adzibu bihada aw yarhamu wa asyara ila lisan. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan penegasan, apakah kalian itu mendengar sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa seseorang dikarenakan tangisannya, dan juga tidak akan disiksa disebabkan kesusahan hatinya menerima kabar kematian, tetapi Allah menyiksa itu dikarenakan ucapan-ucapannya. Tiba-tiba yang menjadikan ukuran seseorang disiksa oleh Allah itu karena ucapan-ucapan tadi. Ya Allah, dengan pecahi kula mawon, matikan aku saja ya Allah, aku hidup sendiri. Orang yang aku cintai Engkau panggil, Engkau matikan. Orang yang aku sayangi Engkau dahulukan, maka panggillah juga aku ya Allah, cabutlah nyawaku melalui malaikat Israel. Semacam ini Pak. Tiba-tiba ucapannya, dungone atau harapan-harapan kerusakan atau mendapatkan musibah inilah yang menjadikan siksaan seseorang. Siapa yang disiksa? Bisa-bisa yang meninggal juga disiksa. Dekne niku sing ngomong niku nggih dadi dosa. Nauzubillah min dzalik. Memang ini mudah sekali teori ini kita terima, tapi sulit dan berat sekali saya yakin ketika kita amalkan. Makanya melalui kajian ini kita berusaha untuk belajar bersama-sama, belajar untuk mengimplementasikan hadis-hadis dari Kanjeng Nabi, belajar saran-saran dari Kanjeng Nabi. Ini termasuk studi kajian, studi living hadis. Kita amalkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Intinya kajian kita pada pagi hari ini, meskipun kita mendapatkan kesusahan, meskipun kita mendapatkan musibah berupa kematian, kita boleh menangis, kita boleh bersedih, tapi tidak boleh sampai menjerit-jerit atau melakukan tindakan-tindakan yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Sebab Kanjeng Nabi juga pernah menangis ketika mendapatkan musibah. Kanjeng Nabi juga pernah menangis ketika cucunya meninggal dunia, sahabat meninggal dunia. Menangisnya menangis dengan ringan tanpa adanya tangisan menggebu-gebu atau menunjukkan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah,
mugi-mugi sekedhik ingkang kula sampaiaken dadosaken ilmu ingkang manfaat. Mugi rawuh panjenengan pada 1 Rajab 1445 pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon dipun paringi kenikmatan oleh Allah sak kata-katai, dan mugi-mugi diberikan keberkahan hidup kita, keluarga kita, seterusnya ketika kita mendapatkan beberapa kekuatan kita gunakan untuk melakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di dalam bulan Rajab wa Sya'ban, dan juga keberkahan di bulan Sya'ban. Wa balighna ya Allah, sampaikanlah kami yang hadir ini beserta keluarga kami menuju bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Wa ghfir lana dzunubana, dan ketika kami bertemu dengan bulan Ramadan, ampunilah segala kesalahan kami. Allahumma arham ummat Muhammad, ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Allahumma sallim umat Muhammad, selamatkan umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah inna sami'na nadi lil iman, ya Allah kami yang hadir di pagi ini tepatnya 1 Rajab 1445 ini, tujuan utama adalah memenuhi panggilan-Mu ya Allah. An aminu bi rabbikum fa amanna, kami sudah beriman ya Allah. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah segala kesalahan kami. Wali walidaina, dan juga kedua orang tua kami, keluarga kami, orang-orang tercinta kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup atau sudah berkunjung di alam barzakh. Wa kafir anna sayyi'atina, kami ini sering berbuat sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Kami ini sering berbuat sesuatu yang Engkau benci ya Allah, maka ampunilah atas kekurangan dan juga kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, panggillah kami sesuai dengan ajal-Mu bersama dengan orang-orang yang ahli melakukan kebaikan dalam artian husnul khatimah. Wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.